Silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Surabaya dibubarkan anggota Ormas. Tersangka dugaan pelecehan rapid test pernah dilaporkan atas dugaan membawa kabur wanita pada tahun 2018. Perwakilan Ormas diduga bagi-bagi uang ke warga untuk dukung salah satu paslon Pilkada Tangerang Selatan. Saya kasih 450. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dari dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye di hari pertama di Pilkada Medan. Bawaslu mengingatkan kedua paslon untuk mengikuti aturan agar tak mendapat sanksi. Kampanye dua pasangan calon Pilkada Medan diduga melanggar protokol kesehatan. Dua pelanggaran terjadi pada hari pertama kampanye. Kegiatan tatap muka yang dihadiri kedua pasangan menimbulkan kerumunan orang. Pada hari pertama kampanye, pasangan nomor urut 1 dan 2 menggelar sejumlah kegiatan di tempat tertutup dan menyampaikan janji-janji kepada para pendukung. Badan Pengawas Pemilu Kota Medan mendapatkan laporan dari pengawas di lapangan adanya sejumlah pelanggaran pada kampanye tatap muka. Kemudian terkait kegiatan itu kami menerima informasi bahwa ada satu kegiatan relawan yang masih belum memenuhi standar masih terjadi kerumunan ya, dan itu kami sangat menyayangkan ya. Nanti informasi ini akan kami telusuri, akan kami tindak lanjuti sebagaimana kebenarannya. Bawaslu menilai kedua pasangan sudah mulai mematuhi protokol kesehatan pada hari kedua kampanye. Sedangkan jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan kembali, Bawaslu berhak menunda atau membubarkan kegiatan kampanye. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Organisasi masyarakat bernama Jari 98 diduga membagikan uang kepada masyarakat saat masa kampanye Pilkada 2020 untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Tangerang Selatan, Banten. Badan Pengawas Pemilu Tangerang Selatan berjanji akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. 300. Inilah video jaringan aktivis reformasi Indonesia atau Jari 98 yang membagikan uang kepada masyarakat di sebuah lapangan. Aksi ini bertepatan dengan dimulainya masa kampanye Pilkada 2020 pada 26 September lalu. Acara dimaksudkan untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3, yakni Benjamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan yang berlaga dalam Pilkada Tangerang Selatan. Meski begitu, aktivis Jari 98 membantah aksi pembagian uang untuk kepentingan politik. Aksi pengumpulan masyarakat ini juga dilakukan di masa pandemi yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan. Deklarasi bahwa Jari 98 yang ada di Tangsel dukung nomor urut 3. Nomor urut 3. Benyamin. Ya, jadi nggak ada yang namanya nyawer itu buat kepentingan politik. Sementara itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan akan menyelidiki temuan dugaan pelanggaran aksi pembagian uang dan pelanggaran protokol kesehatan oleh Ormas Jari 98. Bawaslu siap memberikan sanksi apabila kegiatan yang dilakukan Ormas tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Pilkada. Mungkin baru kita pelajari nanti, yang jelas dari YouTube tersebut kita melihat ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 187A. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, silaturahmi kami di Gedung Juang 45 di Surabaya, Jawa Timur yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gagal digelar. Sejumlah anggota Ormas membubarkan peserta yang akan masuk ke gedung pertemuan. Sejumlah anggota Ormas di Surabaya, Jawa Timur mengatasnamakan Forum Surabaya Bersatu, mengadang dan menghalangi peserta silaturahmi Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia Provinsi Jawa Timur
di Gedung Juang 45 Jalan Majen Sungkono, Surabaya tadi siang. Para peserta silaturahmi kami diminta kembali pulang karena ada penolakan dari massa berbagai ormas di Surabaya. Penolakan silaturahmi kami di Surabaya karena anggota ormas menduga silaturahmi kami memiliki unsur kepentingan politik. Bikin kisruh, apalagi di Surabaya, ini kota pahlawan. Jadi kami menolak tegas, kita menolak kami, apapun alasannya. Sementara pihak kepolisian menyatakan pertemuan yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tidak berizin. Ketika kita akan melakukan kegiatan berkumpul, mengumpulkan massa, tindakan yang pertama dilakukan adalah dari pemilik gedung ataupun dari yang akan melakukan acara harus melakukan asesmen terkait kelayakan gedung tersebut. Ini sesuai dengan aturan, karena kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID. Karena ada penolakan anggota ormas, para peserta silaturahmi kami Jawa Timur batal memasuki Gedung Juang 45. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penghadangan silaturahmi kami, sudah bergabung Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Handiko. Assalamualaikum, selamat sore Pak Truno. Selamat sore Mas Abraham, selamat sore Mbak Stefani. Ya. Sebelum kita berbicara soal alasan penghadangan dari ormas tersebut, kita ingin tahu Pak, apakah sesungguhnya izin kegiatan keramaian atau berkumpul-kumpul acara hari ini yang di Surabaya itu sudah dapat izin dari polisi, Pak? Sejauh ini kewenangan kepolisian untuk mengeluarkan perizinan kegiatan keramaian ataupun kegiatan masyarakat lainnya ya yang dilakukan oleh ormas koalisi aksi ini yang sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 2017 tidak ada. Sejauh ini seperti itu. Namun perlu diketahui juga ya bahwasannya pemberitahuan hanya diberikan sekira hari Sabtu kemarin tanggal 26 September, sedangkan peraturan pemerintah tersebut mengacu pada pasal 5 dan 6 ayat huruf 1. Itu kalau yang sifatnya kegiatan lokal harus 14 hari jam kerja sebelumnya, atau yang sifatnya nasional itu harus diberitahukan sebelumnya 21 hari. Begitu Mas Abraham. Artinya ada unsur perizinan yang tidak terpenuhi dari acara KAMI ini? Di luar itu juga ada ketentuan lain sebenarnya Mas Abraham ya. Dari pemberitahuan yang tadi kami sampaikan sekira tanggal 26 itu tempatnya kan di Gedung Juang. Namun dari Gedung Juang ada suatu resistensi ya dari pengelola gedung, kemudian berpindah ke Museum NU juga sama, kemudian berpindah lagi ke Gedung Jabal Nur yang kemudian kita hentikan saat ini, mendasari pada tentu situasi pandemi COVID juga ya. Kita ketahui Jawa Timur merupakan perhatian nasional dan belum ada mengantongi yang sifatnya sebelumnya ya, sebelum itu kan ada assessment. Setiap kegiatan masyarakat yang ada di Jawa Timur itu harus ada assessment terkait protokol kesehatan. Oke, artinya sederhananya belum dapat izin dari polisi, baik itu tentang protokol kesehatan dan izin keramaian itu ya Pak? Betul, betul sekali. Dan bahkan kedua-duanya ya, kedua-duanya tadi Polda Jawa Timur bersama-sama dengan gugus tugas, ya, kemudian kita lakukan penghentian kegiatan mereka dua-duanya tadi. Baik, Pak Truno, ini kalau kita lihat aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan lokasi juga sebenarnya menimbulkan adanya kerumunan. Bagaimana tadi? Betul, sama. Menyikapi? Jadi kita tegas saja, Polda Jawa Timur dengan Forkopimda yang ada, ya sudah tegas kita menggencarkan yang edukasi, sosialisasi, preventif sampai dengan operasi justisi untuk penindakan atau penegakan hukum, kedisiplinan. Dan kemudian jangan lupa kita ada Inpres nomor 6 tahun 2020, ada juga Perda nomor 2 tahun 2020 wilayah Jawa Timur ya. Perdanya kemudian juga ada Pergub dan Perwali, Perkabupaten, masing-masing ada terkait dengan pandemi. Ini jangan dilupakan situasi ini juga. Oke. Baik. Artinya polisi tadi berupaya untuk mengamankan keadaan agar tidak terjadi gesekan di antara kedua kelompok massa ini, Pak? Iya betul, sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita kan wajib juga melakukan amanah undang-undang untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Tadi dari Kepolisian Jawa Timur dan jajaran Polrestabes Surabaya melakukan pengamanan, dan kedua juga ada tindakan yang harus seperlunya kita lakukan, di mana ingat ya,
keselamatan rakyat atau masyarakat saat ini adalah yang paling utama, di mana merupakan hukum yang tertinggi untuk kita selamatkan. Aksi unjuk rasa ini berlangsung sampai pukul berapa, Pak Truno? Apakah sudah dibubarkan? Sama-sama kita bubarkan. Secara bersamaan dibubarkan? Betul sekali. Pak Truno, sederhananya kan orang akan bertanya, ini kan acara di Gedung Juang 45 di Surabaya. Harusnya polisi juga sudah tahu acara semacam ini begitu. Bagaimana kemudian polisi menjawab ini bahwa polisi netral, tidak berpihak pada sikap manapun karena ini ada unsur politik di dalamnya? Iya, saya luruskan lagi, bukan Gedung Juang ya, kan berpindah tadi. Gedung Juang tadi ada masalah, tidak ada resistensi ya. Kemudian pindah ke Museum NU, pindah lagi yaitu sekarang pada saat posisi kegiatan itu adanya di Gedung Jabal Nur ya. Nah, itu kemudian kita hentikan. Pertama kaitan dengan perizinan, kita tegas pada aturan undang-undang dan equal ya, setara. Tadi kami sampaikan Polda Jawa Timur menghentikan kegiatan ini bersama-sama dengan tim gugus tugas. Ya, tentunya yang pertama ingat masa pandemi, aturan baik dari Inpres, Perda, Pergub, Perwali, Perkabupaten yang ada di Jawa Timur, dan kemudian aturan peraturan pemerintah tadi ya, yaitu terkait dengan tata cara keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan kegiatan politik itu diatur pada nomor atau peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017. Kita berpegang pada acuan undang-undang. Tadi saya sampaikan bahwasannya keselamatan masyarakat, rakyat paling utama dan itu merupakan hukum tertinggi dengan acuan undang-undang yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo Wisnu, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, pedagang Pasar Baru Kota Bandung, Jawa Barat membuka paksa penutup Jalan Oto Iskandar di Nata. Pembongkaran sebagai protes yang dinilai merugikan para pedagang. Pedagang Pasar Baru membuka paksa pembatas jalan menuju kawasan Oto Iskandar di Nata, Otista, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes pedagang terkait kebijakan pemerintah Kota Bandung yang membuka tutup jalan selama fase adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pasalnya, meski ditutup, pedagang tetap harus membayar uang sewa tanpa ada keringanan. Sedangkan saat ini ada sekitar 4.500 pedagang di Pasar Baru. Ditutup adalah instruksi dari pemerintah. Setelah ditutup, minta kurang diskon aja, servis cek sama listrik tidak pernah didengar. Kami udah berapa kali Pak, udah capek melayangkan surat secara profesional, tidak pernah didengar. Makanya hari ini kami turun ke jalan. Selama fase adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan buka tutup di 5 ruas jalan utama. Kelima ruas jalan tersebut diantaranya Jalan Asia Afrika Tambalong, Jalan Otista Sunia Raja, Jalan Purnawarman Marta Dinata, Jalan Merdeka Riau, dan Jalan Merdeka Aceh. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Polisi ungkap motif tersangka penipuan dan pelecehan penumpang saat rapid test di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Motif ekonomi dan nafsu membuat tersangka melecehkan seorang penumpang pesawat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka EFY mengaku memanipulasi hasil rapid test karena menginginkan uang. Sementara pelecehan seksual dilakukan karena nafsu sesaat. 3 alat bukti telah didapatkan polisi seperti bukti transfer, uang, dan rekaman CCTV. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun. Dalam penyelidikan, polisi menemukan fakta tersangka bukan seorang dokter karena belum mengikuti ujian kompetensi kedokteran Indonesia. Tersangka juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan membawa kabur perempuan yang saat ini diakui pelaku sebagai istrinya. Jadi kita dapat keterangan bahwa yang bersangkutan belum dokter. Kenapa belum dokter? Karena belum ada uji kompetensi dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh ID. Jadi belum sah dia jadi dokter, tapi dia adalah sarjana kedokteran. Kalau esket iya, sudah esket. Ini yang pertama, ya biar yang bersangkutan. Yang kedua, kita mau mengetahui apakah memang itu istrinya atau bukan. Ini masih kita lakukan pengecekan. Tetapi pernah yang bersangkutan bermasalah di Polda Sumut. Tahun 2018. Kasus dilaporkan oleh keluarga yang sekarang diakui adalah istrinya. Saudari E ini. Dulu ada pelaporan melarikan
wanita yang kemudian sekarang diakui bahwa itu adalah istrinya. Selengkapnya terkait pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alex Yuriko. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Pak Alex. Tersangka sudah berhasil diamankan. Langkah selanjutnya apakah akan kembali meminta keterangan dari korban? Baik Mbak, jadi saya dapat informasikan kepada masyarakat bahwa terima kasih berkat doa dan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, beberapa hari yang lalu, tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengamankan yang telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana dengan pengenaan pasal yang berlapis mulai dari pelecehan di pasal 294 dan 294 dan 289 KUH pidana, pemerasan di 268 sampai dengan dugaan tindak pidana penipuan di 378. Terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, apakah diperlukan lagi pengambilan keterangan terhadap korban? Jadi pengambilan keterangan terhadap korban, Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, penyidik Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta membuktikan bahwa kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demi percepatan kasus, pada waktu itu tanggal 20 kami penyidik jemput bola ke kediaman dari pelapor, dan alhamdulillah pelapor sudah kami ambil keterangan. Atas pertanyaan Mbak tadi, insya Allah pelapor cukup keterangannya untuk kemudian pelapor dapat tidak, dalam tanda kutip, tidak diganggu lagi oleh proses pengambilan keterangan dan penegakan hukum. Terhadap pelapor yang berjenis kelamin wanita dan sangkaan pasal pelecehan, insya Allah penyidik Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta juga berkoordinasi dengan Komnas Perempuan dan pemerhati anak dan perempuan bahwa kami sebisa mungkin ingin menghindari korban menjadi korban kembali, atau istilahnya adalah reviktimisasi. Dengan apa? Kami sebisa mungkin tidak menyebutkan identitas dari korban, dan upaya untuk memperjelas dan membuat terang perkara ini insya Allah besok kita akan lakukan rekonstruksi, di mana rekonstruksi itu kemungkinan sangat besar tidak memunculkan korban, karena korban terbukti melalui asesmen yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Gianyar P2TP2A, terbukti bahwa yang bersangkutan masih dalam keadaan trauma atau keadaan traumatik akibat dugaan pelecehan yang dilakukan oleh tersangka. Jadi insya Allah penyidik Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta akan bertindak profesional sekali lagi untuk membuat terang perkara ini. Demikian Mbak. Ya Pak Alex, dengan kaitannya sangkaan dugaan pelecehan seksual ini, apakah polisi punya bukti yang kuat mengenai ini, atau barangkali tersangka sudah mengakui perbuatannya? Ya, terkait dengan proses penyidikan yang sedang dijalankan penyidik Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, penyidik akan selalu berpatokan kepada rumusan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai jenis alat bukti. Alat bukti terkait dengan proses penyidikan ini insya Allah sudah kami dapatkan, dibuktikan dengan kami sudah menetapkan tersangka, untuk kemudian terhadap tersangka kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan karena yang bersangkutan berusaha tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, berusaha lari dari pertanggungjawaban hukum. Jadi kalau atas pertanyaan Mas, ya insya Allah dengan telah ditersangkakan dan tersangka juga telah dilakukan upaya paksa berupa penahanan, penyidik paling tidak sudah memiliki banyak alat bukti, diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, baik dari ahli pidana, kesehatan, sampai dengan sekali lagi yang tadi saya sebutkan, hasil asesmen dari petugas P2TP2A Kabupaten Gianyar, tempat di mana domisili korban, surat dan petunjuk. Insya Allah alat bukti sudah kami kumpulkan untuk memintakan pertanggungjawaban terhadap orang yang pantas bertanggung jawab, yaitu yang telah kami tetapkan sebagai tersangka, dan 2 hari yang lalu telah penyidik lakukan upaya paksa berupa penahanan paling tidak sampai 20 hari ke depan. Demikian Mas. Baik Pak Alex, terkait dengan adanya insiden ini, masyarakat banyak yang khawatir jika harus melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana Polresta Bandara Soekarno-Hatta menjawab kekhawatiran ini? Yang pertama, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dimungkinkan terjadinya tindak pidana ini, tindak pidana seperti ini. Alasannya 2. Yang pertama, sampai dengan sekarang kami membuka diri untuk siapapun bagi warga masyarakat yang merasa menjadi korban tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh tersangka atau personel atau tersangka lain, orang-orang lain. Polresta Bandara Soekarno-Hatta 24 jam siap menerima laporan. Nyatanya sampai dengan sekarang tidak ada pelaporan dari warga masyarakat, dan itu membuktikan bahwa ini mungkin adalah peristiwa yang pertama
Dan mungkin yang satu-satunya yang berikutnya Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama stakeholder lain yang termasuk di dalamnya adalah komunitas Bandara Soekarno-Hatta, mulai dari operator Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II, kantor kesehatan pelabuhan, sampai dengan Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta sendiri, insya Allah akan meningkatkan prosesi untuk mengamankan para pengguna jasa kebandarudaraan. Demikian, Mbak. Baik, akan ada peningkatan pengamanan juga tentunya ya. Terima kasih atas keterangannya Kompol Alex Yuriko, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, 3 mahasiswi di Makassar melapor sebagai korban pelecehan seksual karena mendapat teror video call cabul berulang kali. Kami kembali setelah lagi untuk Anda.